Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Untuk kesekian kalinya ini adalah konten kedua aku hari ini. Gak apa-apa, aku lagi bersemangat banget buat bikin konten hari ini. Dengan kata lain gak ada kerjaan sih sebenarnya. Semua pekerjaan aku udah beres, jadi aku bisa bikin konten lebih banyak lagi. Dan di video kali ini aku akan membahas sebuah perjalanan hidup yang luar biasa menurut aku dari seseorang artis asal negeri Prancis, Lolo Ferrari. Memiliki tubuh ideal merupakan dambaan setiap wanita. Hal ini mungkin dikarenakan setiap perempuan itu berpikir bahwa kalau dia memiliki penampilan yang menarik, wajah yang cantik, tubuh yang seksi, badan yang ideal, gemoy-gemoy gitu gimana gitu, dia bisa menaklukkan dunia. Karena dia berpikir dengan badan yang seksi, penampilan yang menarik, dia bisa menaklukkan banyak sekali pria dan akhirnya bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, kekayaan ataupun popularitas barangkali. Tapi apakah benar begitu? Dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan hidup yang luar biasa dari seorang Lolo Ferrari, yang mana dia rela melakukan bedah plastik di bagian tubuhnya sehingga dia mendapatkan, ya menurut dia sih ideal atau menurut orang lain ideal, atau dia sebenarnya nggak mau tapi dia mengikuti keinginan seseorang. Nah, kita langsung masuk aja ke videonya. Seperti apa kisah dari Lolo Ferrari ini? Kita langsung masuk bersama, kita ikuti bersama. Hajar! Ayant fait cette poitrine, maintenant ça me prend plus énormément. Ça vous prend plus. Jadi sebenarnya Lolo Ferrari ini adalah nama panggung, sementara dia terlahir pada tanggal 9 Februari 1963 di Perancis dengan nama Yves Valois. Pada waktu dia kecil, dia itu sering diejek sama orang-orang di sekelilingnya. Mirisnya yang paling parah ngeledek dia itu adalah ibunya sendiri. Rada sedeng mak nih gue rasanya ya. Dia sering ngata-ngatain si Lolo kecil. Waktu kecil tuh dia sering dikatain, lo tuh nggak cantik lo tuh nggak cantik Ivy gitu ya. Lo tuh nggak cantik Ivy, lo tuh nggak bakal bisa dapet cowok yang lo idam-idamkan. Lo tuh nggak bakal bisa sukses, lo udah nggak cantik, jelek, nggak seksi pula. Pasti semua cowok tuh nggak ada yang mau sama lo. Nah akhirnya si Lolo kecil ini, gue manggilnya Lolo aja ya, nggak usah Ivy-Ivyan ya, ribet. Jadi si Lolo kecil ini akhirnya ingin membuktikan kepada kedua orang tua dan kepada seluruh orang-orang di sekelilingnya yang ngeledek dia pada waktu dia masih kecil itu, bahwa dia itu bisa meraih kesuksesan dan bisa mendapatkan pria manapun yang dia mau. Sebenarnya Lolo ini berasal dari keluarga menengah. Ayahnya seorang insinyur, ibunya seorang guru olahraga. Ayahnya ini bekerja di luar negeri. Banyak yang berpendapat bahwa Lolo ini berani mengambil langkah ekstrim di dalam hidupnya karena dia itu kurang perhatian, kan ayahnya kerja di luar negeri itu. Akhirnya saat Lolo menginjak usia remaja, dia pun bergaul dengan banyak orang. Dia pergi malam, nongkrong di klub, nongkrong di diskotik, nongkrong di kafe sama teman-temannya hanya untuk mencari pria-pria yang mau dia temani, yang mau dia kencani. Nah akhirnya pada usia Lolo yang kala itu masih 25 tahun, dia bertemu dengan seseorang bernama Enric yang pada akhirnya nanti akan menjadi suaminya. Jadi Enric ini memiliki latar belakang yang kurang lebihnya sama seperti Lolo. Pada waktu kecil, dia ini sering juga diledek orang-orang di sekitarnya. Dan si Enric ini backgroundnya adalah seorang kaum pelangi. Dan karena mereka ini ada kecocokan satu frekuensi gitulah ya enaknya ngomongnya ya. Akhirnya mereka pun jalan bareng, pacaran dan akhirnya menikah. Di dalam pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Tetapi di sini ada hal miris bahwa sebenarnya di balik rumah tangga yang terkesan baik-baik saja itu, sebenarnya Lolo nggak merasakan kebahagiaan yang seperti yang dilihat orang-orang dari luar rumah tangganya dia, dari luar tembok rumahnya dia. Nah maksudnya gimana? Ternyata setelah dia menikah, suaminya itu menyuruh Lolo untuk bekerja di sebuah klub sebagai seorang penari yang narinya itu di tiang-tiang gitu. Kalian pahamkan sebenarnya tarian apa yang gue maksud di sini? Nggak mungkin gue sebutkan secara vulgar kan. Hingga pada suatu hari klub di mana Lolo bekerja dan menari itu digerebek sama polisi. Dan di sana polisi menemukan banyak sekali orang yang menggunakan, termasuk sialnya Lolo juga make pada malam itu. Akhirnya Lolo dibawa ke kantor polisi, ditangkap, ditahan. Walaupun pada akhirnya ibunya Lolo berhasil menebus Lolo dengan uang tebusan yang sangat besar. Kasihan ya. Dan sekeluarnya dia dari penjara, bukannya berhenti, bukannya tobat, bukannya insaf, tetapi Lolo justru sama suaminya ini disuruh melakukan operasi plastik atau bedah kosmetik di area mukanya dan beberapa bagian terutama dada untuk diperbesar dengan alasan supaya lebih menarik penampilannya kalau dilihat sama cowok-cowok di sekelilingnya dia. Rada sedeng juga ini, udah emaknya sedeng waktu kecil dapat laki yang katanya tadi satu frekuensi, ternyata sedeng juga ini lakinya. Nah, aku di sini sedikit kelupaan, mereka ini setelah bertemu akhirnya menikah di tahun 1988.
Pada waktu Lolo belum menikah, Lolo ini sebenarnya tipikal cewek-cewek rajin, bukan pemalas dia. Dia sempat bekerja sebagai penjaga tiket di sebuah bioskop. Nah, di bioskop inilah celakanya Lolo suka ngintip-ngintip, nyuri-nyuri nonton film-film kegerahan, film-film dewasa. Dan malahan Lolo di situ berpikir, apa bisa nggak ya suatu saat nanti gue main film kayak gitu nah loh, gimana tuh si Lolo. Dan akhirnya setelah dia keluar dari penjara tadi tuh, setelah dia ditebus sama orang tuanya, dia melakukan operasi plastik sesuai yang disarankan oleh suaminya yang sedeng itu. Dasar itu ya, ager-ager. Dia itu menyarankan istrinya untuk menebalkan bibirnya, mancungin hidungnya, beloin matanya, kemudian dadanya digedein. Dan dia sudah ikutin semuanya saran dari suaminya tercinta itu, yang gak seberapa menurut aku gak cakep-cakep juga. Dan di situ akhirnya suaminya itu mulai untuk bekerja di klub, bahkan menemani pria-pria yang datang di sana dengan tarif yang cukup besar. Selain itu, Lolo juga harus bekerja sebagai bintang film kegerahan. Akhirnya cita-citanya Lolo terkabul. Makanya kalau kita punya cita-cita itu yang baik-baik, kalau ngucap yang baik-baik, jangan suka kayak gini. Ntar kalau dikabulin sama malaikat, bagaimana nih ceritanya kayak si Lolo? Ternyata dalam kisah kali ini kita mendapatkan satu poin. Biasanya orang kalau sudah melakukan operasi plastik atau bedah kosmetik itu suka nggak puas ya kan? Begitu juga dengan si Lolo. Dan dia terus-menerus kayak seolah tuh ketagihan. Tapi entah ya di sini, entah ini atas kemauannya dia sendiri atau entah ini atas kemauannya suaminya. Dia terus-menerus melakukan bedah kosmetik terutama di area dadanya. Pada waktu itu setelah dia ketangkap polisi, dia kan udah operasi tuh. Terus dia pengen lagi ngegedein sampai dokter-dokter di sana itu udah nggak sanggup, udah itu udah kayak gerobak dorong. Lo mau segede apaan lagi? Ntar lo keberatan, ntar lo malah mati gitu katanya. Nah, tapi ada satu dokter yang menyanggupi permintaan Lolo untuk memperbesar area dadanya ini sehingga berukuran sangat-sangat besar sampai si Lolo ini tercatat di dalam Guinness Book of Record sebagai pemegang dada terbesar di seluruh dunia. Dan karena suaminya ini sangat ambisius, si Lolo ini diajak datang ke sebuah festival film di Prancis, Festival Cannes itu loh. Jadi dia datang di sana untuk mencuri perhatian wartawan, dan ternyata benar, di sana semua mata nggak kedip-kedip melihat si Lolo yang datang pakai gerobak cendolnya dia. Nah, di sana dia difoto-foto, dan akhirnya di sana dia mendapatkan tawaran main film orang dewasa lagi, main film kegerahan lagi, yang main filmnya nggak pernah pakai baju, kemudian dia difoto di majalah-majalah dewasa sebagai sampulnya, dan di sana juga Lolo memakan korban. Jadi banyak sekali pria-pria remaja, pria-pria muda yang waktu itu ada nih ya, bukan banyak sih ya, ada beberapa yang mengalami kematian karena kebanyakan melakukan habis melihat si Lolo ini. Akan tetapi yang namanya bintang tidak selamanya bersinar di atas, ada kalanya bintang itu bersinar dan kemudian redup. Dan begitu pula karirnya si Lolo. Saat dia sudah mulai redup, Lolo sudah mulai depresi, dan si Lolo ini sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan juga alkohol setiap harinya. Nah, karena itu si Lolo pun kondisi kesehatannya sudahlah, dia karirnya lagi drop, kondisi kesehatannya pun menurun. Tapi nggak berhenti di situ, suaminya ini terus Lolo ini kepada pria-pria yang sudi atau mau ditemani sama istrinya. Dan di sana suaminya ini menarik tarif yang sangat tinggi, yaitu kalau dirupiahin tuh 50 juta rupiah per malam. Sementara tapi si Lolonya itu cuma dapat 1 juta rupiah aja kalau dirupiahin per malam setiap kali dia bekerja. 49 jutanya kemana? Ya diambil tuh sama si tukang ongol-ongol suaminya yang sedeng itu. Jadi pada waktu dia melakukan operasi pembesaran dadanya yang terakhir kalinya itu sebenarnya udah nggak bisa kan tadi. Akhirnya dokter yang menyanggup itu cuma satu. Padahal dia tahu resiko yang akan ditanggung si Lolo ini bisa berakibat berakhirnya kehidupan si Lolo karena kebesaran dadanya dia. Cetakan dadanya itu dibuat secara khusus. Jadi udah nggak ada cetakannya, udah nggak ada ukurannya si Lolo ini. Beneran kayak gerobak dorong pokoknya. Akhirnya bener lambat laun si Lolo ini sering mengalami sakit punggung, sakit pinggang, sakit leher karena keberatan dada. Bahkan dia harus memakai pakaian dalam khusus dari bahan logam. Untuk tidur pun dia susah, miring, nggak bisa telentang apalagi. Dan pada suatu hari, pada tanggal 5 Maret tahun 2000 silam, Lolo ditemukan di dalam rumahnya sendiri pagi hari dalam kondisi tak sadarkan diri. Pada waktu dimintai keterangan sama polisi, suaminya itu ngasih keterangan tuh kayak gini. Sebenarnya tadi malam Pak, ini ceritanya ini berarti tanggal 4 malam ya, 4 Maret 2000 malam hari, itu saya sudah menolong istri saya untuk tidur di atas kasur. Sepertinya dia sedang sakit Pak. Akhirnya dia pun saya bantu untuk tidur di atas kasur, kemudian dia tidur terpisah di sofa. Nah, pagi harinya menurut kesaksian suaminya yang sedeng ini, dia sempat memeriksa istrinya seperti apa kondisinya, dan di sana dia mendapati istrinya sepertinya sedang sesak napas. Tapi bukannya ditolong, bukannya dibawa ke rumah sakit, bukannya diperiksain ke dokter, malah dia tidur lagi dan dia bangun-bangun tuh baru jam 2 siang. Nah, akhirnya pada waktu jam 2 siang si suami sedeng ini bangun, Lolo sudah dalam kondisi tidak bernyawa lagi.
Dalam penyelidikan yang pertama, pihak penyidik menyatakan bahwa Lolo hidupnya berakhir karena dia mengkonsumsi obat secara berlebihan. Tetapi keluarganya tidak puas dengan hasil penyelidikan itu karena pihak keluarganya menemukan sebuah surat wasiat. Di situ Lolo meminta maaf kepada papa dan mamanya, kemudian dia juga meminta maaf telah membuat keluarganya merasa malu dan dia melakukan ini semua atas permintaannya. Pokoknya gitu. Jadi kayak ngegantung gitu surat wasiatnya. Dan di situ mulailah keluarganya mencurigai suaminya ini turut bertanggung jawab atas peristiwa meninggal dunianya si Lolo Ferrari. Akhirnya penyelidikan kedua pun dilakukan dan benar saja suaminya akhirnya ditangkap sama polisi dan dipenjara. Karena apa? Karena di saat penyelidikan yang kedua ini polisi menemukan adanya bekas lehernya si Lolo. Walaupun suaminya sempat nggak ngaku ya, dia bilang, enggak pak, ini kayaknya dia mengakhiri hidupnya secara sengaja. Dia sendiri dia pak yang mau, karena jauh hari sebelum ini, seberapa bulan yang lalu, sebelum dia meninggal ini, dia itu sudah sempat menemui penjaga makam untuk mengurusi pemakamannya kelak. Nah, itu kan suatu pertanda pak, kalau dia itu memang ada niat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi polisi tidak begitu percaya, apalagi keluarganya. Nah, pada akhirnya kisah ini ditutup dengan berakhirnya kisah Lolo Ferrari, seorang bintang yang sempat bersinar karena ukuran dadanya yang begitu besar, tetapi juga namanya bintang itu ada kalanya bisa jatuh, namanya bintang kan ada istilah bintang jatuh tuh. Terlebih lagi di sini saya merasa miris karena seorang suami yang seharusnya menjadi tempat berpulang paling aman bagi seorang istri, di sini justru cenderung menjadikan Lolo ladang duitnya, sempat disuruh nyanyi juga walaupun nggak sukses-sukses dia jadi penyanyi. Pas waktu gue ngeriset kasus ini, aku cuma bisa berdoa semoga Lolo ini husnul khotimah. Ya, lucu banget. Darla udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe kalian buat yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Salam semakin viral. Bye. Ayant fait cette poitrine, maintenant ça me propulse énormément. Ça Mais vaut quel trop plus.